Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung di video yang menceritakan tentang cerita horor yang terjadi di masyarakat. Kamis malam ini saya akan menceritakan tentang rumah sakit yang berada tepatnya di Jakarta Pusat, yang di sana sudah banyak cerita mistisnya. Salah satu cerita yang dialami oleh mahasiswa yang inisialnya bernama R. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan orang tersebut. Ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. R pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Sesampainya di rumah sakit, teman R langsung mendapatkan perawatan insentif. R pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok paginya. R pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, R kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di rumah sakit. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. R yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong rumah sakit. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, R malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika R memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. R pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan.
Kemudian pandangan R dialihkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah R sambil tertawa cekikikan. Sontak R langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap R dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. R pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi R dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. R lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, R menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Mendengar cerita dari R, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan-penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. R yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, R tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi karena saking ketakutannya. Sekian cerita seram malam hari ini, dan nantikan cerita seram di hari Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.